Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat. Kemudian salawat serta salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita tentang muqaddimah ilmu faraid, yang mana pada siang hari ini merupakan pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita telah memberikan 7 atau 6 muqaddimah penting sebelum kita mempelajari ilmu faraid, yang mana kita murojaah sedikit dulu dengan cepat sebelum kita masuk ke bahasan utama kita pada siang hari ini, yang mana hukum membagi warisan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkannya langsung di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an adalah wajib, hukumnya wajib. Dan ini telah kita jabarkan di pertemuan yang lalu. Maaf, sebelumnya itu yang di hadapan bapak-bapak, kertas yang telah dikopi. Sebenarnya itu total halamannya ada 40 halaman. Kami tulis di akhir tahun lalu. Cuma mungkin kalau digandakan terlalu banyak ya. Jadi kita cuma mengambil materi dan murojaah materi pekan lalu dan materi siang hari ini. Yang mungkin ingin PDF lengkapnya nanti insyaallah bisa ke panitia atau ke DKM masjid ya. Ya, kita lanjutkan. Termasuk bahasan yang telah kita jelaskan bahwa yang mewariskan harta atau pewaris itu adalah pihak yang meninggal, dan yang menerima warisan atau ahli waris adalah pihak yang masih hidup saat pihak pertama tadi meninggal, dan tidak berlaku terbalik. Artinya yang telah kita jelaskan ya, seorang anak yang memiliki ayah yang kaya, lalu anak ini memiliki anak, artinya orang kaya tadi memiliki cucu. Ketika anaknya meninggal, maka cucunya nanti nggak menagih warisan ayahnya. Karena yang pertama meninggal, yang duluan meninggal adalah ayahnya. Yang ada adalah ayahnya ini yang harusnya mewariskan hartanya kepada kakeknya yang kaya tadi. Nah, ini yang kadang menjadi polemik juga, yang kita telah bahas di pertemuan yang lalu. Jadi yang mewariskan itu yang meninggal, dan yang masih hidup saat pewaris meninggal itu yang menerima warisan, dan tidak berlaku terbalik. Kemudian yang ketiga, warisan langsung menjadi hak ahli waris saat pihak yang mewarisi atau pewaris wafat. Setelah dikeluarkan biaya penyelenggaraan jenazah,
dikeluarkan utang, dan dikeluarkan wasiat si mayit. Jadi ini juga menjadi polemik di negeri kita, karena biasanya dari sisi adat ya, kita agak segan membahas warisan apabila mayit itu baru meninggal. Padahal sebenarnya itu bukan hal yang tabu, bukan hal biasa. Yang dibahas di sini adalah hak dari setiap ahli waris. Nggak mesti langsung warisannya dibagi. Yang terpenting adalah setiap ahli waris mengetahui jatah hak dari mereka. Karena kita nggak tahu siapa nanti yang akan meninggal kemudian hari, dan ini sering terjadi. Warisan belum diketahui jumlah haknya atau mungkin belum diserah terimakan, lalu pewaris yang seharusnya menerima harta tersebut juga akhirnya meninggal, dan menjadi masalah yang baru lagi. Sehingga harus dipahami bahwasanya warisan langsung menjadi hak ahli waris saat pihak yang mewarisi itu wafat, dan nggak boleh ditahan atau dikuasai oleh salah satu pihak ahli waris. Nggak boleh dikuasai oleh salah satu pihak ahli waris. Kadang juga yang menjadi masalah jika warisannya itu berupa rumah atau kontrakan dan seterusnya. Ketika setiap ahli waris telah mengetahui jatah haknya, yang nanti dikenal dengan istilah saham di pembahasan warisan, maka rumah tadi yang memiliki nilai tertentu dan setiap tahun menghasilkan hasil tertentu, nanti akan dibagi sesuai dengan saham yang dimiliki oleh setiap ahli waris, dan ini nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang keempat, tidak semua keluarga mendapatkan warisan. Tidak semua keluarga mendapatkan warisan. Bahkan walaupun dia termasuk ahli waris yang disebutkan mendapatkan jatah di dalam Al-Quran. Nanti kita sebutkan siapa saja ahli waris yang di dalam Al-Quran disebutkan dia mendapatkan jatah. Enggak semua keluarga mendapatkan warisan. Bahkan yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya dia mendapatkan jatah, belum tentu dia juga akan mendapatkan warisan, karena bisa jadi dia dihalangi oleh ahli waris yang lebih kuat, dan nanti juga kita akan bahas lebih jelas perkara tersebut. Kemudian yang kelima, anak laki-laki maupun anak perempuan, orang tua, ayah atau ibu, dan pasangan suami atau istri pasti selalu mendapatkan warisan. Jadi pasti mereka selalu mendapatkan warisan selama tidak ada penghalang waris. Maksudnya penghalang waris di sini yaitu misalnya perbedaan agama, yaitu penghalang waris, atau misalnya salah satu dari pihak yang harusnya mewarisi harta tersebut membunuh pihak pewaris, nah itu juga penghalang waris atau perbudakan. Jadi ini atau ini 5 kelompok orang yang pasti mendapatkan warisan, yaitu anak laki-laki maupun anak perempuan, kemudian orang tua, ayah dan ibu, dan pasangan yaitu suami atau istri. Ini pasti mendapatkan warisan selama tidak ada penghalang waris. Nah, selain itu belum tentu dapat, walaupun dia di dalam Al-Quran disebutkan mendapatkan jatah tertentu. Kemudian yang keenam, harta warisan adalah seluruh harta milik mayit, termasuk piutang dan harta yang jauh, yang tidak ada di negerinya, misalnya tidak ada di kotanya, tapi di negeri lain, di kota lain, harta itu terbukti adalah milik dia, maka itu juga adalah harta warisan. Nah, setelah mengeluarkan biaya penyelenggaraan jenazah, setelah dibayarkan utangnya, diterima piutangnya, dan ditunaikan wasiatnya. Dan wasiat di sini maksudnya adalah wasiat harta kepada selain ahli waris. Wasiat harta kepada selain ahli waris. Misalnya seseorang ketika dia masih hidup mengatakan, kalau saya meninggal tolong nanti berikan sebagian harta saya ke masjid yang lagi dibangun di pinggir kota, misalnya di kota kita, maka wajib mengeluarkan sebagian harta untuk disumbangkan ke masjid tersebut, dengan syarat tidak lebih dari 1/3 harta, dan ini nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketujuh, ini yang kita bahas terakhir di pertemuan yang lalu, yaitu pembagian warisan sebelum meninggal bukanlah warisan. Nah, ini juga kadang menjadi polemik di kita. Warisan dibagi oleh orang tua padahal dia masih hidup. Nah, itu bukan warisan, walaupun secara
lisan dia mengatakan ini warisan kamu, itu bukan warisan. Karena warisan itu yang dikenal dengan istilah tarikah ya, itu disebut warisan ketika pihak yang memiliki harta tersebut meninggal, maka dia disebut warisan. Sehingga pembagian warisan sebelum meninggal ini antara dia menjadi hibah atau hadiah atau wasiat. Bisa hibah, pemberian langsung ketika masih hidup, diberikan putus kepada ahli warisnya, dan yang dimaksud di sini pembagian warisan kepada ahli waris ya. Nah, kepada ahli waris dia bagikan ke anaknya, ini rumah buat kamu, mobil ini buat kamu. Nah, anak terakhir karena dia butuh kendaraan yang itu buat dia misalnya. Nah, dia bagi ketika masih hidup, dia katakan ini warisan kalian. Atau dengan model yang lebih syar'i, dia katakan udah kita bagi warisannya sekarang sesuai aturan syariat. Nah, dia berikan anak laki-laki 2 kali, nah daripada anak perempuan 2 kali jumlah jatah anak perempuan. Nah, maka semua itu nggak termasuk warisan. Nah, namun dia masuk antara hibah, hadiah atau wasiat. Nah, yang agak berbeda di sini wasiat. Ketika si mayit mengatakan bahwasanya kalau saya meninggal nanti, maka tanah ini jatah kamu. Nah, mobil ini jatah dia. Nah, rumah ini untuk yang anak perempuan karena dia kasihan. Nah, dia nggak bisa kerja kayak kalian. Nah, dia menggantungkan pemberian tersebut dengan kematiannya. Maka pemberian itu masuk ke dalam wasiat. Nah, masuk ke dalam wasiat. Dan pemberian ini tidak berlaku. Pemberian ini tidak berlaku. Wasiat ini tidak berlaku. Karena Nabi SAW bersabda, la wasiyata lil waris. Nah, enggak ada wasiat untuk ahli waris. Maksudnya enggak ada wasiat harta untuk ahli waris. Nah, boleh berwasiat kepada ahli waris. Dia wasiatkan, nanti yang memandikan saya si fulan. Nanti ketika saya meninggal, tolong bagi harta saya sesuai dengan syariat Islam. Nah, tolong nanti kuburkan saya di sini. Boleh dia berwasiat seperti itu. Tapi ketika dia gantungkan wasiatnya untuk ahli warisnya berupa harta, maka itu nggak berlaku. Tetap harta itu nggak menjadi milik orang yang diwasiatkan. Nah, bahkan walaupun dibawa ke pengadilan agama sama saja hasilnya. Nah, karena nggak ada wasiat untuk ahli waris, Nah, di sini kita contohkan jika seseorang mengatakan kepada ahli warisnya, jika saya meninggal maka rumah ini untukmu dan mobil ini untuk ibumu dan seterusnya, maka wasiat tersebut tidak berlaku dan status harta yang diwasiatkan kepada ahli waris tersebut tetap menjadi hak seluruh ahli waris sesuai dengan jatah mereka. Nah, kecuali dengan keriduan seluruh ahli waris setelah mereka mengetahui haknya. Misalnya tadi, misalnya orang tua udah berwasiat, dia katakan rumah ini jangan dijual ya, kayak gitu. Ini yang sering juga. Nah, biar kalian berkumpul di sini. Akhirnya yang tinggal di situ salah satu dari ahli waris. Atau rumah ini untuk anak perempuan ya. Lalu ternyata setelah orang tua ini meninggal, ditetapkan jatah masing-masing ahli waris, masing-masing mengetahui jatahnya, bahwasanya si fulan ini jatahnya 100 juta. Nah, adiknya yang perempuan jatahnya 50 juta karena 2 kali dari laki-laki. Kemudian setelah mengetahui haknya tersebut, dia disebutkan bahwa 100 juta itu termasuk nilai dari rumah ini, misalnya seperti itu. Karena sebenarnya untuk rumah hitungannya nanti tentang saham ya, berapa jatah saham dia di rumah tersebut, karena nggak ada nilai pasti dari harga rumahnya. Tapi misalnya rumahnya udah terjual dan dia tahu bahwasanya jatahnya adalah 50 juta dari situ. Kemudian disebutkanlah wasiat tadi, wasiat dari orang tuanya. Ketika saudara laki-lakinya ridho, dia katakan ya udah itu buat adik perempuan saya, maka itu sah. Tapi bukan sah karena wasiat orang tuanya, tapi sedekah atau hadiah dari saudara laki-laki ini kepada adik perempuannya. Tapi kalau dia nggak ridho, maka nggak ada celaan bagi dia karena itu memang hak dia. Jadi nggak ada wasiat untuk ahli waris, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah qad a'ta kulli haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang memiliki hak waris, yaitu para ahli waris. Lalu beliau mengatakan, fala wasiyata lil waris, maka enggak ada wasiat untuk ahli waris. Namun
wasiat untuk selain ahli waris, misalnya dia wasiatkan untuk cucu perempuannya dari anak perempuan atau cucu laki-lakinya dari anak perempuan. Mereka kan bukan ahli waris. Jadi cucu dari jalur anak perempuan itu bukan ahli waris. Nanti dia masuk ke kerabat. Nah, ada kemungkinan dapat warisan, tapi ketika semua ahli waris gak ada. Nah, atau dia wasiatkan ke tetangganya yang sangat baik. Dia katakan kalau saya meninggal berikan 100 juta untuk tetangga kita ini, dia yang merawat saya. Nah, maka wasiat itu sah karena wasiatnya bukan untuk ahli waris, dengan syarat wasiat ini tidak lebih dari 1/3 harta. Karena maksimal wasiat adalah 1/3 harta, dan itu sudah maksimal. Yang terbaik kurang dari itu. Nah, lebih bagus kalau kita wasiatkan 1/5 atau 1/6 daripada 1/3. Karena kasihan ahli waris, nanti mereka dapatnya semakin sedikit. Ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita langsung loncat ke halaman 21. Nah, di situ langsung halaman 21 memang kita kopikan. Ya, siapa ahli waris itu? Siapa ahli waris itu? Ini pokok bahasan kita di siang hari ini, dan insya Allah bahasannya nggak terlalu panjang. Nanti mungkin kalau ada kesempatan lagi baru kita latihan menghitung waris. Ya. Ahli waris terbagi menjadi 2, yaitu ashabul furud dan asabah, atau ahlut ta'sib. Ashabul furud ini adalah orang-orang dari ahli waris yang disebutkan jatahnya di dalam Al-Quran. Dia dapat 1/2 kah, 2/3 kah, atau 1/6, 1/3 dan seterusnya. Itu disebut dengan ashabul furud, jatahnya pasti. Dia mendapatkan jatah pasti. Adapun asabah adalah ahli waris yang selalu mendapatkan sisa harta jika ada. Jika banyak dia dapat banyak, jika enggak ada dia enggak dapat apa-apa, atau jika sedikit dia dapat sedikit. Itu disebut dengan asabah. Ashabul furud yang merupakan ahli waris yang mendapatkan porsi atau jatah pasti yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Di sini saya sebutkan 11. Ya. Ada mungkin kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian baca di kitab-kitab lain atau di buku lain disebutkan dengan jumlah yang berbeda karena ada yang digabung, ada yang nggak dituliskan karena jarang terjadi, misalnya cicit dan seterusnya. Nah, kalau di sini kita sebutkan yang umum, ada 11 kelompok. Yang pertama suami. Yang pertama suami. Suami ini dia memiliki jatah pasti. Suami ini memiliki jatah pasti. Jatah pasti suami adalah 1/2 dari total harta istri jika istri meninggal, atau 1/4 dari total harta istri. Ya, saya langsung loncat ke bahasan yang berikutnya. Nah, di sini suami itu 1/2 atau 1/4 jatahnya. Kapan dia dapat 1/2, kapan dia dapat 1/4, itu di bahasan nanti insyaallah. Ya. Yang penting kita tahu dulu jatah suami 1/2 atau 1/4. Kemudian istri itu jatahnya 1/4 atau 1/8. Nah, atau saya berikan gambarannya sedikit biar nggak terlalu ribet nanti di bahasan berikutnya. Ya, suami itu dapat 1/2 kalau nggak ada anak dari si mayit. Anak di sini maksudnya anak dari istrinya, baik dari hasil dia dengan istrinya atau bawaan istrinya. Misalnya dia menikah dengan janda. Nah, jika istrinya ini punya anak, maka suami berkurang jatahnya dari 1/2 menjadi 1/4. Nah, begitu juga dengan istri. Jika suami nggak punya anak, maka istri dapat 1/4. Nah, namun jika suami punya anak, maka istri dapat 1/8. Nah, siapa yang meninggal duluan, maka mereka yang akan mewariskan hartanya kepada yang masih hidup. Kemudian anak perempuan, jatah anak perempuan di sini adalah setengah, 1/2 jika dia sendirian, dan dia tidak dihalangi ya oleh keberadaan anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki dia nggak dapat 1/2, tapi dia akan mendapatkan sisa bersama anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu asabah yang mendapatkan sisa. Makanya nanti di sini ashabul furud anak laki-laki nggak disebutkan karena dia pasti dapat sisa dan pasti banyak dapatnya. Nah, apabila anak perempuan ini lebih dari 1 orang, ya 2 atau 3 dan seterusnya, maka dia dapat 2/3 harta. Dengan syarat tadi nggak ada anak laki-laki. Nah, kalau ada anak laki-laki, maka dia akan menjadi asabah bersama anak laki-laki tersebut. Nah, ya ini dipahami garis besarnya dulu agar nanti bisa lebih jelas. Jadi
ternyata jatah ini kenapa bisa berbeda-beda? Karena ada penghalang-penghalang yang menjadikan jatah tersebut berkurang atau menjadi total terhalang. Ini yang akan dibahas di bahasan paling akhir tentang hajib ya, tentang hajib. Kemudian cucu perempuan di sini perlu digarisbawahi adalah anak perempuan dari anak laki-laki, bukan anak perempuan dari anak perempuan, bukan cucu perempuan dari anak perempuan. Nah, jadi cucu perempuan dari anak laki-laki jatahnya sama dengan anak perempuan, yaitu jika dia sendirian setengah harta. Nah, jika dia berdua atau lebih 2/3 harta. Jika ada saudara laki-lakinya, cucu laki-laki bareng dia, dia dapat sisa bersama cucu tersebut dengan syarat gak ada anak dari mayit. Jadi cucu itu terhalang oleh anak dari mayit, nggak mesti ayahnya. Contoh, mayit memiliki 3 orang anak. Nah, 3 orang anak semuanya sudah meninggal. Semuanya sudah meninggal. Lalu artinya anaknya meninggal duluan. Lalu mayit ini atau orang ini meninggal, dia meninggalkan beberapa orang cucu. Cucunya itu jadi ahli waris. Nah, cucunya menjadi ahli waris. Namun jika masih ada anak-anak dari si mayit, maka cucu ini, terutama jika ada anak laki-laki, cucu ini total nggak dapat warisan kalau ada anak laki-laki. Jadi nggak mesti karena ayahnya nggak ada atau dia ayahnya masih ada, bukan karena itu, tapi adanya anak. Contoh, 3 tadi masih hidup. Nah, 3 masih hidup. Ketika ayah itu meninggal, maka semua cucu nggak dapat warisan. Misalnya salah seorang dari 3 anak ini meninggal. Yang meninggal ini laki-laki dan punya anak juga 2. Karena masih ada 2 anak, laki-laki dan perempuan misalnya, maka cucu ini tetap nggak dapat warisan karena masih ada furu' atau anak dari si mayit. Jadi anak laki-laki menghalangi cucu dari mendapatkan warisan. Adapun anak perempuan, seandainya nggak ada anak laki-laki, dia bisa mengurangi jatah cucu perempuan. Makanya di sini Bapak-bapak dilihat, cucu perempuan di antara jatahnya adalah 1/6. Kapan cucu perempuan dapat 1/6? Cucu perempuan dapat 1/6 apabila tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki, tapi ada anak perempuan 1 orang. Anak perempuannya 1 orang dapat setengah, dia dapat 1/6. Nah, ya mungkin membingungkan ya. Yang penting ada gambarannya dulu. Nanti jelas kalau kita udah hitung. Yang penting kita tahu ternyata beda-beda, nggak mesti dapat setengah. Nah, saya pernah ditanyakan perkara ini salah seorang ustadz di daerah. Saya pulang waktu itu, kita dakwah di desa, salah satu desa di Sulawesi Selatan. Nah, salah seorang ustadznya datang bingung masalah waris. Dia bertanya, "Ustadz, gimana caranya membagi warisan ini? Di Al-Quran disebutkan jatahnya, misalnya anak perempuan itu setengah, jatahnya suami itu setengah, misalnya kayak gitu. Nah, lalu nanti ada jatahnya si fulan 1/6, jatahnya kakek sekian. Gimana cara baginya? Setengah dengan setengah aja udah habis." Kenapa bisa muncul pertanyaan ini? Karena beliau nggak paham ternyata ahli waris itu saling menghalangi, entah menghalangi jumlah maksimal yang harusnya didapatkan atau menghalangi secara total. Tadi cucu dihalangi secara total jika ada anak laki-laki. Nah, kalau nggak ada anak laki-laki jatahnya terkurangi, yaitu untuk cucu perempuan ya, untuk cucu perempuan. Kita lanjut dulu biar selesai ashabul furud dan asobah. Kemudian ibu itu jatahnya 1/3. Ibu pasti dapat warisan. Ibu jatahnya 1/3 kalau tidak ada anak dari si mayit. Kalau ada anak dari si mayit, ibu dapat 1/6. Nah, atau ada saudara si mayit 2 orang, maka ibu nggak jadi dapat 1/3, tapi dapat 1/6. Nah, ini sebenarnya lengkap saya tuliskan di bab setelahnya yang nggak dikopikan. Yang nggak dikopikan mungkin di kajian berikutnya baru dikopikan. Nah, lengkap tentang gimana mereka saling menghalangi. Nah, gimana ahli waris saling menghalangi. Nah, jadi ibu jatahnya 1/3 jika tidak ada furu' anak dari si mayit. Furu' itu keturunan ke bawah, usul keturunan ke atas. Dan tidak ada 2 orang saudara dari si mayit, mau laki-laki mau perempuan nggak dibedakan. Yang penting nggak ada 2 saudara. Nah, kalau ada 2 saudara atau ada anak, maka ibu berkurang jatahnya menjadi 1/6. Nah, kemudian nenek di sini ibu dari ayah atau ibu dari ibu.
Ini salah satunya atau satu-satunya cabang yang dia dari jalur perempuan tapi dapat warisan. Cabang itu dari jalur perempuan tidak dapat warisan, kecuali nenek dari jalur ibu, padahal ibu kan perempuan, dia dapat warisan. Nah, jatahnya adalah 1/6 dengan syarat nggak ada ibu, atau nggak ada ayah. Dan ini nanti kita bahas. Kemudian saudara perempuan sekandung, jatahnya sama dengan anak perempuan, yaitu 1/2 atau 2/3, atau menjadi asobah, mendapatkan sisa bersama saudara laki-lakinya. Nah, atau dia menjadi asobah karena bersama furu' perempuan. Ini agak ribet, kecuali nanti dijelaskan di babnya sendiri. Kemudian termasuk ahli waris yaitu saudara perempuan seayah. Nah, jadi tadi saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, jatahnya itu sama dengan saudara perempuan sekandung, namun mereka saling menghalangi. Nah, jadi saudara perempuan sekandung itu lebih kuat daripada saudara perempuan seayah. Lalu terakhir, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Ini nggak dibedakan. Nah, kalau tadi Bapak-bapak lihat, saudara perempuan sekandung nggak disebut saudara laki-lakinya, saudara perempuan seayah nggak disebutkan saudara laki-lakinya. Kenapa? Mana saudara laki-lakinya? Saudara laki-lakinya menjadi asobah, nanti dia dapat sisa harta. Kalau adapun saudara seibu, maka tidak dibedakan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Jadi saudara itu dibagi 3, Bapak-bapak. Saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu. Paling kuat saudara sekandung. Lalu saudara seayah. Saudara sekandung dan saudara seayah yang dapat jatah pasti itu perempuan. Laki-lakinya dapat asobah, dapat sisa. Artinya kalau saudara laki-lakinya ada, saudara perempuannya ikut dapat asobah, nggak jadi dapat jatah pasti. Adapun saudara seibu, maka tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Mereka lemah. Nah, untuk sisi warisan, mereka nggak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itulah kenapa di sini ada yang kita lewati ya, ayah dan kakek. Nah, kenapa saya lewati ayah dan kakek? Karena ayah dan kakek ini kadang dia jadi asobah, kadang dapat jatah pasti. Nah, ayah mendapatkan jatah pasti ketika ada anak. Karena ayah kan pasti dapat warisan. Namun jika tidak ada anak, maka ayah dapat sisa harta, asobah namanya. Asobah. Nah, jatah ayah ketika dia menjadi atau ketika ada anak. Jatah ayah ketika ada anak yaitu 1/6. Kalau nggak ada anak, dia dapat sisa tadi kita sebutkan. Atau 1/6 plus sisa, itu nanti kita jelaskan di babnya sendiri. Kakek kalau nggak ada ayah dia dapat 1/6 juga. Apabila ada ayah, kakek terhalang. Nah, itu yang disebut dengan ashabul furud. Ashabul furud orang-orang yang mendapatkan jatah pasti, ada 11 orang. Nah, dua darinya kadang menjadi asobah juga. Kemudian terakhir, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, siapa itu asobah? Asobah adalah ahli waris yang tidak mendapatkan porsi tertentu dalam warisan, namun mereka selalu mendapatkan sisa harta, yaitu anak laki-laki dan terus ke bawah, cucu laki-laki, cicit laki-laki, semuanya dari jalur laki-laki. Nah, kemudian ayah kalau nggak ada anak, karena kalau ada anak dia dapat jatah pasti. Kakek kalau nggak ada ayah dan nggak ada anak dan nggak ada ayah, karena kalau ada ayah dia terhalang. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah. Nah, nomor 7 sampai nomor 12 ini hanya laki-laki saja, nggak ada perempuannya. Keponakan laki-laki. Nah, kemudian paman, tante nggak masuk. Tante itu bukan ahli waris. Dia zawil arham namanya, orang-orang ahli waris kalau nggak ada ashabul furud. Nah, jadi Bapak-bapak dilihat 7 sampai 12 ponakan laki-laki, ponakan perempuan itu nggak digabung dengan ponakan laki-laki. Nah, kami pernah mendengarkan ada kajian yang mengatakan karena yang tersisa tinggal ponakan, nanti ponakan laki-laki dapat 2 kali lipat dari ponakan perempuan. Itu keliru. Ponakan perempuan nggak dapat jatah, yang dapat jatah itu ponakan laki-laki. Paman juga tidak bersama tante. Nah, paman dapat jatah, tante enggak. Sepupu juga sama, hanya sepupu laki-laki. Nah,
baik itu nanti dari saudara sekandungnya ayah atau saudara seayahnya ayah. Intinya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain yang kita sebutkan tadi sebagai ashabul furud, maka yang dapat warisan adalah anak ke bawah, anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah ke atas, kakek dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah, kemudian keponakan laki-laki, keponakan laki-laki sekandung ataupun seayah, paman dan sepupu. Selain itu maka udah pasti nggak dapat warisan dengan keberadaan ahli waris ini. Itu yang dikenal dengan zawil arham. Nah, tambahan penting sebagai penutup, tambahan penting, pihak laki-laki yang tidak mungkin menjadi asobah adalah suami dan saudara seibu. Jadi asobah itu kan laki-laki semua. Tapi ada dua laki-laki yang nggak jadi asobah, yaitu suami dan saudara seibu. Kemudian yang turunannya ini kita tidak bahas. Ya, mungkin itu Bapak-bapak. Sebenarnya masih ada yang ingin kita, ini cuma waktu ya. Ternyata udah jam 1. Nanti di bahasan ketiga kita akan sebutkan tentang syarat mendapatkan jatah tersebut. Kan tadi kita sebutkan jatahnya ada yang 2, ada yang 3. Nah, ada yang kadang asobah, kadang dapat sisa. Maka itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Lalu di situ baru kita bisa menghitung warisan. Nah, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya menanyakan terkait dengan ada beberapa kebiasaan dari orang tua kita itu yang dia sudah menetapkan jatah buat anak-anaknya itu waktu orang tuanya masih ada. Si A, sekian, sekian. Jadi ketika harapannya ketika orang tua meninggal sudah tidak ada lagi sengketa terhadap waris itu. Itu apakah dibolehkan? Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jika orang tua tersebut memberikan wasiat tersebut dengan ketetapan syar'i, dia katakan kalau saya meninggal nanti, maka bagi warisan sesuai dengan aturan Islam, lalu dia tetapkan kamu jatahnya nanti 1/3, kamu jatahnya nanti 1/6, dan seterusnya. Atau kalau dia punya anak, dia katakan ke anaknya, karena kalau udah ada anak, ahli waris itu nggak panjang ceritanya. Nah, yang laki-laki nanti 2 kali lipat daripada yang perempuan setelah ayah mendapatkan 1/6 harta, saya kayak gitu. Nah, karena itu doang yang dapat, dan ibu mendapatkan haknya. Lalu itu dijadikan ketetapan. Nah, maka bukan sekedar boleh, bahkan orang tua ini dapat pahala. Nah, dia telah menghalangi perselisihan di keluarganya. Namun jika dia lakukan itu ketika hidup, dia langsung bagi sesuai syar'i. Nah, kamu kan kalau saya meninggal jatah kamu sekian. Nah, maka udah ini ambil biar nanti nggak berantem. Maka itu bukan warisan. Dan boleh nggak? Boleh, maksudnya boleh di sini. Ya, dia berikan sebagai pemberian hidup. Cuma nggak termasuk warisan. Dan dia harus adil dalam pemberiannya tersebut. Namun kalau dia lakukan itu untuk menghalangi warisan, maksudnya menghalangi warisan, nanti nggak ada warisan lagi setelah dia meninggal, maka nggak boleh. Dia berdosa jika dia melakukan hal tersebut. Lalu yang terakhir, itu 2 bentuk ya. Bentuk ketiga, orang tua ini mengatakan kalau saya meninggal, dia udah bagi-bagi. Nah, kamu nanti dapat rumah yang kayak kita sebutkan tadi. Ya, ini di deposito ada sekian M. Nah, kamu nanti saya kasih 2M, ini 2M, sisanya bangun masjid. Dia bilang kayak gitu. Maka wasiat ini sama sekali nggak berlaku. Kecuali yang dia katakan bangun masjid. Maka jika hartanya cukup, jika 1/3 hartanya cukup untuk bangun masjid, maka 1/3 itu diambil untuk bangun masjid. Jika nggak cukup, maka diambil untuk membantu pembangunan masjid. La wasiyata lil waris, nggak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, bahkan yang seharusnya dilakukan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian oleh orang yang masih hidup, ketika dia lihat keluarganya itu nggak paham agama, atau dia lihat
akan ada sengketa nanti nih, karena dia udah lihat ciri-cirinya ketika masih hidup. Dia tulis wasiat, kalau bisa bermaterai, kalau bisa disaksikan oleh notaris. Nah, bahwasanya ketika saya meninggal jangan ragu bagi warisan saya sesuai dengan syariat Islam. Nah, kalau seperti itu udah nggak akan ada pertengkaran di antara anak cucu kita, dan kita dapat pahala karena sebab tersebut. Wasiatnya sesuai dengan syar'i. Kedua, menghindarkan keluarga kita dari perpecahan, karena kebanyakan perpecahan itu ketika orang tua meninggal, terutama ketika dia meninggalkan banyak harta. Wallahu a'lam. Saya sekarang yang bertanya satu, apa bedanya ashabul furud dan asobah? Silakan Bapak. Ya, silakan. Silakan. Kalau yang ashabul furud itu dia sudah ditentukan dalam Al-Quran. Kalau yang asobah dia nggak ditentukan berapa per. Jadi asobah dapat apa? Kalau asobah itu sisa. Bagus, dia dapat sisa harta. Kalau kita udah paham ini, Bapak udah paham ashabul furud itu dapat jatah pasti dengan jatah yang berbeda-beda tadi. Nah, kadang 1/2, kadang 2/3, lalu asobah dapat sisa. Cukup paham itu. Di pertemuan berikutnya ketika kita bahas syarat-syarat jatah, insya Allah udah bisa dipahami. Insya Allah sudah bisa dipahami. Ya, kita cukupkan pembahasan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.